Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Mutaibulo dengan NIM 231910201096. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan penerapan transformasi Z dalam simulasi filter IL pada suara hujan untuk menghilangkan noise. Untuk pendahuluan, di mana dalam dunia pemrosesan sinyal digital, kualitas sinyal audio seringkali dipengaruhi oleh keberadaan noise yang dapat mengganggu informasi utama pada sinyal tersebut. Salah satu tantangan yang sering dihadapi adalah menghilangkan noise dari rekaman suara, seperti suara hujan yang sering menjadi latar belakang dalam berbagai aplikasi audio. Noise pada suara hujan dapat mengurangi kejernihan dan kualitas sinyal, sehingga diperlukan metode untuk minimalkan gangguan tersebut. Salah satu pendekatan yang umum digunakan untuk mengatasi masalah ini adalah penerapan filter IL, Infinite Impulse Response. Dalam implementasi filter IL, transformasi Z memainkan peran penting sebagai alat analisis dan desain sistem digital. Dengan menggunakan transformasi Z, perilaku filter IL dapat dianalisis melalui fungsi transfer. Saya Safaradi X Lubisono dengan NIM akhir 059 di sini akan menjelaskan mengenai definisi transformasi Z. Transformasi Z adalah alat matematika yang digunakan dalam analisis sistem linear waktu diskrit. Transformasi ini serupa dengan transformasi Laplace yang digunakan untuk sistem waktu kontinu. Transformasi Z memungkinkan penyelesaian persamaan beda analisis stabilitas, desain sistem kontrol digital, dan pemrosesan sinyal dalam domain frekuensi diskrit. Transformasi Z dari sinyal diskrit Xn didefinisikan sebagai berikut, di mana fungsi domain Z atau fungsi transformasi Z adalah Z Xn sama dengan sigma batas atas tak hingga batas bawah N sama dengan negatif tak hingga Xn Z pangkat minus N, dengan Z adalah bagian dari C, di mana Xz adalah fungsi transformasi Z, Xn fungsi dalam waktu diskrit, Z bilangan kompleks, dan N adalah indeks waktu diskrit. Perkenalkan, nama saya Primadika Maulana dengan NIM akhir 076. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi filter IR. Filter IR atau Infinite Impulse Response adalah salah satu jenis filter digital yang digunakan dalam pemrosesan sinyal. Ciri utama dari filter IR memiliki respon yang berlangsung tak hingga, yang berarti bahwa output filter bergantung pada input saat ini, input sebelumnya, serta output sebelumnya. Filter ini terkenal karena efisiensinya, memungkinkan desain filter dengan spesifikasi tertentu menggunakan order yang lebih rendah dibandingkan dengan filter FIR atau Finite Impulse Response. Filter IR direpresentasikan dalam bentuk fungsi transfer sebagai berikut. Hz sama dengan sigma batas atas M batas bawah K sama dengan 0. B Kz pangkat min K per 1 plus sigma batas atas N batas bawah K sama dengan 1. AK Z pangkat negatif K, di mana Hz adalah fungsi transfer dalam domain ZZ. BK koefisien bagian numerator atau feed forward. AK koefisien bagian denominator atau feedback. M order numerator sedangkan N order denominator. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Husin dengan NIM akhir 43. Di sini saya akan menjelaskan definisi pemfilteran audio. Pemfilteran audio adalah proses pengolahan sinyal suara, memodifikasi dan meningkatkan kualitasnya dengan melewatkan, memperkuat atau meredam komponen frekuensi tertentu. Teknik ini digunakan untuk berbagai tujuan seperti menghilangkan noise, mengisolasi frekuensi suara yang diinginkan, menambahkan efek khusus, atau mengoptimalkan kualitas audio untuk aplikasi tertentu. Pemfilteran audio dilakukan menggunakan filter digital atau analog seperti low pass filter untuk menghilangkan frekuensi tinggi, high pass filter untuk menghilangkan frekuensi rendah, dan band pass filter untuk memilih rentang frekuensi tertentu. Dalam pemrosesan digital, pemfilteran memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar karena dapat dirancang dan diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan spesifik, seperti dalam pengolahan musik, komunikasi, atau rekaman suara. Pemfilteran audio menjadi komponen penting dalam meningkatkan pengalaman audio, baik dalam aplikasi profesional maupun sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Zetrang Sama Toib dengan NIM akhir 004. Definisi band filter adalah jenis filter yang dirancang untuk melewatkan sinyal dalam rentang frekuensi tertentu, disebut sebagai band frekuensi, dan meredam sinyal di luar rentang tersebut, baik pada frekuensi rendah, low frekuensi, maupun frekuensi tinggi atau high frekuensi. Filter ini digunakan untuk menyeleksi sinyal yang berada dalam pita frekuensi yang diinginkan sambil menghilangkan noise atau interferensi dan frekuensi yang tidak relevan. BPF banyak digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti komunikasi radio untuk mengekstraksi sinyal pada kanal tertentu, pemrosesan audio untuk memisahkan kegunaan suara tertentu, serta dalam perangkat medis seperti elektrokardiogram untuk mengisolasi sinyal fisiologis dari gangguan frekuensi lainnya. Desain BPF dapat diwujudkan menggunakan filter analog ataupun digital, dengan parameter utama seperti frekuensi ke atas bawah, ke atas dan bandwidth yang menentukan karakteristiknya. Perkenalkan, nama saya Antariksa dengan NIM akhir 08. Jadi definisi noise yaitu merupakan sebuah gangguan atau sinyal yang tidak diinginkan yang menyertai sinyal utama dalam sebuah sistem komunikasi atau pemrosesan sinyal. Noise dapat berasal dari berbagai sumber, seperti gangguan lingkungan, perangkat elektronik, atau interferensi eksternal. Dalam konteks audio, noise sering muncul dalam bentuk suara latar belakang seperti desis, gemuruh, atau suara acak yang mengganggu kualitas sinyal utama. Noise tidak hanya mempengaruhi kejernihan sinyal, tetapi juga dapat mempengaruhi kekuatan data yang dikirimkan atau diproses. Oleh karena itu, dalam bidang pemrosesan sinyal, pengurangan atau penghapusan noise menjadi aspek penting untuk meningkatkan kualitas dan integrasi sinyal, baik dalam aplikasi komunikasi, audio, maupun pengolahan data lainnya.
metode perhitungan koefisien pada filter IR. Yang pertama, IR filter dikarakterisasi oleh persamaan berikut yang dapat dilihat pada PPT, kemudian di mana H merupakan impuls respons dari filter di mana secara teoritis infinite dalam durasi. BK dan AK adalah koefisien filter, sedangkan XN dan YN adalah input dan output pada filter. Terdapat 4 metode untuk menghitung koefisien IR filter, yaitu dengan pole zero placement, impulse invariant, Mansfield Z transform, dan bilinear Z transform. Yang B kemudian yang kedua ada full zero placement, yaitu idenya adalah saat zero diletakkan pada titik yang diberikan pada Z-plane, frekuensi respon akan menjadi zero pada titik yang tersebut, sementara pola menghasilkan nilai puncak pada titik frekuensi tersebut. Sebagai catatan bahwa untuk koefisien filter real, maka full dan zero juga harus real. Kemudian yang ketiga yaitu impulse invariance. Terdapat beberapa komponen yang penting dan didapatkan dengan menggunakan transformasi Laplace dan juga transformasi Z, di mana HS merupakan fungsi transfer analog, HT adalah impulse respon, H dalam kurung NT adalah Z transform dengan T interval sampling, dan HZ sebagai fungsi transfer. Kemudian yang D, Mansfield Z transform, yang memberikan secara sederhana untuk mengubah analog filter menjadi equivalent digital filter. Idenya adalah tiap-tiap pole dan zero analog filter langsung dipetakan dari S-plane menjadi Z-plane menggunakan persamaan berikut yang dapat dilihat. Persamaan memetakan pole atau zero pada lokasi Z sama dengan A pada S-plane, menjadi pole atau zero pada Z-plane pada Z sama dengan pangkat AT. Kemudian yang E, bilinear Z transform, merupakan metode yang sangat penting. Idenya adalah untuk mengubah analog filter HS menjadi equivalent digital filter dengan mengganti S sebagai berikut yang dapat dilihat pada PPT. Kemudian transformasi tersebut memetakan analog transfer function HS dari S-plane menjadi discrete transfer function Z pada Z-plane. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Satria Prihadi dengan NIM akhir 020. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai program yang akan kelompok kami jalankan. Jadi untuk pertama-tama, kita memasukkan terlebih dahulu library yang dibutuhkan. Ada NumPy, yang dimana untuk menjalankan operasi matematika, lalu ada SciPy, yang dimana untuk membuat filternya, lalu ada Matplotlib, yang digunakan untuk menampilkan diagram atau sebagainya, lalu ada WAV file yang dimana untuk menginputkan audio dengan tipe file MP3, lalu ada Google Colab sendiri yang dibutuhkan untuk bisa menjalankan di Google Colab ini, lalu ada IPython yang digunakan untuk menampilkan input dan juga output dari audio, lalu ada Librosa yang digunakan untuk menunjukkan spektrum dari audio sendiri. Lalu selanjutnya kita itu membuat plot dari respon frekuensi FIR itu sendiri, yang dimana di sini itu dapat kita lihat yaitu dari rumusnya, lalu ada cara kita untuk menampilkannya di sini. Lalu setelah itu kita membuat fungsi untuk plot spektrum frekuensi dari audio inputnya, yang bisa kita lihat sendiri di sini terdapat rumusnya, dan juga ini digunakan untuk PLT ini untuk menampilkan dari diagramnya. Lalu selanjutnya di sini itu kita itu memasukkan numerator dan juga denominator yang digunakan untuk menentukan bandpass filter dari filter IR-nya itu sendiri. Lalu ada sampling rate yang dimana kita menggunakan 22.000. Lalu setelah itu plot dari respon frekuensi filter itu sendiri. Lalu di sini kita itu disuruh untuk mengupload file dari audio yang kita ingin filter. Lalu setelah kita input, nanti akan dibaca audionya tersebut oleh Librosa. Setelah itu akan muncul spektrum frekuensi input dari audio yang telah kita masukkan tadi. Lalu kita akan menerapkan filter IR yang telah kita plot tadi di atas ke audio input ini. Setelah itu hasil dari suara yang telah difilter itu akan disimpan di ini filtered underscore audio.wav ini. Lalu setelah itu ditampilkan spektrum frekuensi hasil filternya. Lalu setelah itu kita bisa memilih untuk memutar audio input atau audio output yang hasil telah difilter. Dan ini merupakan contoh dari hasilnya. Ini merupakan diagram dari frekuensi respon filter IR itu sendiri. Lalu setelah kita mengunggah file audio di sini, akan dibaca dan akan dikeluarkan spektrum dari audio input tersebut. Lalu setelah itu akan diterapkan filter IR-nya, dan ini merupakan hasil dari filter dari audio yang telah difilter.
Dan di sini kita bisa memutar audio input dan juga bisa memutar audio yang telah difilter. Ini untuk suara audio input. Dan ini untuk suara yang telah difilter. Jadi, hasil dari percobaan yang telah kelompok kami lakukan dari program tersebut dapat dilihat bahwa hasil dari desain filter IRNA itu akan memotong di low frekuensi sekitar 1000 Hz, sedangkan untuk memotong high frekuensinya di sekitar 8000 Hz. Lalu ini merupakan hasil spektrum audio input dari suara hujan yang masih terdapat noise, yang dapat dilihat sendiri di mana amplitudenya itu sangat tinggi sekali di daerah sekitar 1000 Hz dan sampai 8000 Hz. Dan ini merupakan hasil dari spektrum audio yang telah difilter, yang dimana bisa kita lihat sendiri di amplitudenya di sekitar eh, frekuensi 1000 Hz dan frekuensi 8000 Hz sudah diredam untuk noise-nya, sehingga dari amplitudenya sendiri itu mengecil. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adam Rahman Putra dengan NIM akhir 11. Dapat dianalisis bahwa percobaan ini merupakan implementasi pemrosesan sinyal digital DSP atau Digital Signal Processing dengan menggunakan filter IR, Infinite Impulse Response, yang dimana berjenis bandpass filter. Filter tersebut didefinisikan oleh koefisien numerator B sama dengan 0,2, 0,0 sampai 0,2 dan denominator A sama dengan 1, min 0,8 dan juga 0,64 yang menghasilkan karakteristik frekuensi dengan puncak di sekitar 5 kHz sampai 8 kHz. Respon frekuensi filter menunjukkan bahwa hanya komponen frekuensi di sekitar rentang tersebut yang diperkuat, sedangkan frekuensi di bawah 2 kHz dan di atas 8 kHz akan dilemahkan. Langkah kerja program ini, input audio terlihat bahwa sinyal awal memiliki komponen frekuensi dominan di bawah 5 kHz. Dengan amplitudo yang terus menurun seiring bertambahnya frekuensi, setelah sinyal input dilewatkan melalui filter, spektrum output menunjukkan perubahan signifikan, di mana komponen frekuensi rendah dan tinggi berhasil dilemahkan. Sementara frekuensi di sekitar 5 kHz menjadi dominan sesuai dengan desain filter. Proses ini menunjukkan efektivitas filter bandpass dalam mempertahankan komponen frekuensi tertentu. Mengapa kita menggunakan komponen filter bandpass? Karena audio sendiri lebih cocok menggunakan bandpass daripada high pass dan low pass yang dimana sesuai dengan filter yang digunakan untuk gambar. Analisis yang ketiga yaitu langkah kerja program ini mencakup perhitungan respon frekuensi filter, pembacaan sinyal audio input menggunakan Librosa, perhitungan spektrum input melalui FFT atau Fast Fourier Transform, proses pemfilteran menggunakan fungsi e-filter, serta penyimpanan hasil dalam bentuk audio output. Visualisasi spektrum input dan output menunjukkan konsistensi filter dalam memperkuat tentang frekuensi target. Dengan demikian, program ini berhasil menerapkan filter bandpass untuk memproses sinyal audio secara efektif, baik dari sisi perhitungan matematis maupun hasil audio yang dihasilkan. Perkenalkan, nama saya Arifin Farmadan dengan NIM akhir 58, di mana pada kesimpulan yang dapat diperoleh yaitu percobaan ini berhasil menerapkan filter bandpass berbasis IR untuk memproses sinyal audio, di mana dengan tujuan mempertahankan komponen frekuensi di sekitar 5 kHz hingga 8 kHz dan melemahkan frekuensi di luar rentang tersebut. Dari analisis respon frekuensi, spektrum input audio dan spektrum output audio terlihat bahwa filter ini efektif dalam memblokir komponen frekuensi rendah dan tinggi yang tidak diinginkan. Proses pemfilteran juga menunjukkan perubahan spektrum yang sesuai dengan karakteristik filter yang dirancang, di mana frekuensi target diperkuat dengan adanya visualisasi dan perbandingan spektrum. Program ini membuktikan pentingnya teknik digital signal processing dalam memodifikasi sinyal sesuai dengan kebutuhan, baik untuk kepentingan audio ataupun yang lain. Itu saja dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.